Sermon by Pak Graver Polo. Renungan firman Tuhan oleh Bapak Graver Polo. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk kami semua ada di sini saat ini untuk mensyukuri peristiwa-peristiwa dalam hidup kami, terutama dalam acara saat ini Tuhan, momen yang menjadi momentum dalam kehidupan kami. Juga di saat yang berbahagia ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran dari Tuhan bagi kami. Tolong kami dan pakai hamba-Mu yang berusaha terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan bagi kami semua yang telah Tuhan panggil tetapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dan apa yang baik itu jangan dilakukan dengan tidak baik. Nama Tuhan dipermuliakan, lindungi kami dari usaha-usaha si jahat yang berusaha membuat kami jauh dari firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Amin. Shalom kita semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita boleh ada di saat yang berbahagia hari ini. Saya cukup terharu dengan Pak Evan penyampaian tadi. Ya, ketika saya dengarkan Pak Evan menyampaikan, saya ingat dulu saya juga menyampaikan seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Kita ada dalam satu tema, ya, God will provide. Ketika tadi saya duduk di situ dan tema ini disampaikan berkali-kali, saya teringat atau bertanya, kenapa Allah menyediakan? Why God will provide? Kenapa Allah akan menyediakan? Saya teringat satu ayat yang memulai seluruh Alkitab yang kita punya dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian 1 ayat 1 berkata, "Ide begini, God created the heavens and the earth." Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Karena Allah yang berinisiatif, karena Dia yang memulai segala sesuatu, Dia berjanji akan menyediakan. Dan kalau kita ikuti seluruh kisah Alkitab, membuktikan bahwa Allah selalu berinisiatif dan Dia selalu memegang janjinya dan Dia selalu menyediakan bagi mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dan saya mengawali sebelum kita baca ayat firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan kepada adik-adik, anak-anak yang berbahagia saat ini dan juga para orang tua, saya sampaikan satu hal bahwa akhir dari sesuatu selalu merupakan awal dari sesuatu yang lain. Saya ulangi, akhir dari sesuatu selalu merupakan awal dari sesuatu yang lain. Kalau kita percaya sungguh-sungguh hal itu, maka kita akan terus berpengharapan sesulit apapun jalan yang kita lalui. Dalam tema God will provide, seperti ayat firman Tuhan yang telah disiapkan bagi kita, saja kita membaca sekali lagi Amsal 23:18. Tadi juga Bapak Pendeta Jimmy sudah menyampaikan bagi kita. Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya melihat anak-anak, adik-adik, remaja, anak-anak SMA yang sudah jadi alumni saat ini. Saya ingat 30 tahun yang lalu, saya juga lulus dari SMA. Tapi saya lulus dengan coret-coret. Saya tidak tahu adik-adik coret-coret atau tidak. Ya. Kita ramai coret-coret. Seru, pawai dari SMA Negeri 1 Kupang, karena saya alumni SMA 1, jalan keliling kota Kupang dengan baju coret-coret dan begitu bangganya dengan coret-coret. Tapi tidak tahu setelah ini jadi apa. Gitu. Yang penting coret-coret dulu, happy-happy dulu gitu ya. Dan 1 tahun sebelum saya lulus SMA, yaitu tahun 1994, dari 31 tahun yang lalu kurang lebih, saya tanpa persetujuan saya dipaksa untuk terlibat dalam pelayanan pemuda. Saya dari GBP Kupang, saya ikut dalam pelayanan itu. Jadi kalau hitung-hitung saat ini kurang lebih masa pelayanan saya sudah 31 tahun. Terlibat dalam pelayanan, dan saat itu waktu saya aktif melayani, ada teman saya, dia kasih saya hadiah satu selipan Alkitab. Tidak ada ayat di situ, tapi dia memberikan satu selipan Alkitab. Karena saya sangat tertarik dengan selipan kata-kata, ya, quote dalam selipan itu, saya hafal sampai sekarang, sudah 31 tahun. Kata-katanya bilang begini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai hari ini dikarenakan oleh pekerja-pekerja yang kurang berpikir dan pemikir-pemikir yang kurang bekerja. Itu kata-katanya. Saya ulangi, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai hari ini dikarenakan oleh pekerja-pekerja yang kurang berpikir dan pemikir-pemikir yang kurang bekerja.
bekerja. Benar atau tidak, kita bisa membuktikannya. Nah, ada orang yang mau kerja-kerja sesuai pakai pikir, mau pikir-pikir seumumnya sudah kerja. Gitu ya. Ya, saya ingat satu cerita, satu kali seorang bapak-bapak dia harus operasi otak, gitu ya. Otaknya dikeluarkan, dioperasi, dan ketika dokter sudah keluarkan dia punya otak, dia masih berbicara. Jadi dokter kaget, kok bisa, ini peristiwa langka dalam medis. Lalu dokter tanya istrinya, kok papa bisa gini-gini? Lalu istrinya dengan bangga dan sedikit culas atau apa bilang begini, Pak dokter jangan kaget. Loh maksudnya? Bapak tua sudah biasa omong sampai pakai otak. Ya, jadi berharap kita omong pakai otak ya. Nanti kita bikin dokter kaget-kaget dengan kita. Nah, waktu saya tamat S1 ya, saya tamat S1 tahun 2002 dan saya mulai janji full melayani di gereja. Saya setiap hari ada di gereja melayani dan saya punya saya ingat saya tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak doa puasa, tapi hanya ada kerinduan dalam hati saya yang saya sampaikan kepada Tuhan. Kerinduannya bilang begini, Tuhan, saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya tidak mau berpikir soal pekerjaan dan menikah. Saya mau melayani Tuhan, tetapi nanti di gereja akan ada seorang majelis jemaat melihat kesetiaan saya dan dia menawarkan saya pekerjaan. Saya cuma hati saya tergerak seperti itu. Saya tidak berdoa dengan seperti ada pergumulan khusus, tidak. Tapi puji Tuhan, Tuhan memenuhi kerinduan itu 100%. Jadi satu kali ketika pagi-pagi di rumah saya lagi saat teduh lagi berdoa, ada seseorang majelis di gereja. Dia datang dan tawarkan saya pekerjaan. Dia bilang hari ini juga buat lamaran, besok masuk kerja. Dan saya tidak bayar dia 1 rupiah pun sampai hari ini. Karena niatnya membantu saya bekerja. Nah, dan sampai hari ini saya sudah bekerja pindah beberapa pekerjaan, tempat kerja yang membuat saya terkagum dengan Tuhan. Ya, saya sampaikan ini bukan berarti metode untuk semua orang harus alami yang sama, tidak. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Tapi yang saya alami sampai hari ini di tempat saya bekerja, minimal 3-4 pekerjaan yang saya sudah pernah lewati, tidak ada satupun yang saya sendiri mau kerja di situ. Semuanya Tuhan yang siapkan dan orang yang tawarkan ke saya. Tapi semua pekerjaan yang saya karena keinginan saya bawa lamaran untuk melamar, semuanya tolak. Tidak ada yang mau terima. Sampai hari ini. Apakah ini mengaminkan God will provide? Kalau saya pribadi aminkan, ya, God will provide. Allah menyediakan. Apakah ini semua orang Kristen harus alami? Saya juga tidak yakin itu. Tapi minimal dalam kesaksian hidup saya ada 2 orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Ketika saya cerita pengalaman saya ini, setia dengan Tuhan, kamu akan melihat Tuhan akan menyediakan bagi kamu. Dan dengan pengalaman pribadi saya, 2 orang mengalami seperti saya. Ketika saya omong dia, ketika dia bingung mau buat apa, mau kerja di mana, stres, saya bilang setia dengan Tuhan. Tuhan akan menyiapkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di dalam peristiwa lulusan ini, saya mencatat minimal ada 2 hal yang membuat yang kita alami, anak-anak persidangan. Yang pertama namanya perpisahan, yang kedua namanya ketidakpastian. Perpisahan dengan apa? Dengan sesuatu yang sudah melekat dengan kita selama 3 tahun. Ya, Bapak sekolah tadi rasa berpisah makanya menangis. Ada pengalaman-pengalaman yang kita familiar, kita akrab dengan satu keadaan, tapi kita harus melepaskan itu. Anak-anak akrab dengan teman-teman, mungkin ada orang tua juga yang harus melepaskan anak-anak pergi sekolah. Banyak hal perpisahan itu. Sehingga ada lagu bilang, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Itu kata lagu dulu gitu. Ya, perpisahan. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian dari apa? Tadi Bapak Pendeta Jimmy tanya, ya ada yang sudah mau kuliah gitu ya. Tapi ada juga yang bingung mau kemana, kuliah atau kerja. Semoga tidak ada yang bingung mau menikah gitu ya. Kuliah dan kerja dulu ya. Pikir itu dulu. Menikah nanti datang dari sendiri. Ya, kalau sudah kuliah pun, saya kuliah mau jurusan di apa, di mana gitu. Saya pengalaman pribadi, saya SMA jurusan biologi, kuliah di Fakultas Pertanian, bekerja pertama kali di pertanian, S2-nya pendidikan. Tidak linear. Kalau saya lamar jadi dosen tidak diterima.
Yaitu jalan hidup setiap orang dengan jalannya masing-masing. Kita tidak tahu. Tapi Allah akan menyediakan sesuai dengan kapasitas yang Dia sudah taruh dalam kita masing-masing. Nah, saya teringat perjalanan kalau saya pulang dari Ampuang itu akan ketemu dengan kabut. Dan Ampuang punya jalan, kalau ada yang sudah tahu ke sana, itu mendaki gunung semua, tak salah selip, selesai di jurang. Kabut itu begitu tebal, sampai 1 meter depan pun kita tidak bisa lihat. Jadi kita harus buka kaca, saya harus melui sopir kiri kanan, kiri kanan. Bersyukur kalau ada garis putih, tapi kalau tidak ada itu bahaya. Jadi kita jalan merempet terang depan pun kita tidak tahu. Tapi kenapa kita terus berjalan, padahal kita tidak melihat jalan depan? Ada 2 hal yang membuat kita yakin kenapa harus terus berjalan. Yang pertama, ada lampu, cahaya lampu. Yang kedua, ada jalan di depan. Kita tahu di depan ada jalan, makanya kita terus jalan walaupun tidak bisa melihat. Dan kita dituntun oleh cahaya, maka kita terus berjalan. Walaupun tidak pasti di depan, jalan saja. Kalau yakin di depan ada jalan, dan jalan itu siapa? Yesus Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Kristus terus berjalan gitu. Tuhan menyediakan bagi kita. Saya teringat cerita kita baru melewati Paskah. Saya teringat kisah Yesus menuju Golgota. Tuhan Yesus pernah katakan siapa yang akan mengkhianati Dia, walaupun Dia tidak sebut nama. Dia sebut tanda, orang yang bersama-sama dengan aku celupkan topi. Itu Dia. Yang kedua, Yesus pernah bilang langsung kepada Petrus, kamu akan menyangkal saya. Tapi Yesus tidak pernah berkata, Simon orang Kirene akan bersama dengan saya di Yerusalem. Saya percaya kalau kita ada di jalan Tuhan, akan ada Simon orang Kirene yang Tuhan percayakan untuk menemani kita sampai kepada kemuliaan. Satu hal yang kita harus tahu pasti adalah apakah saya ada di jalan Tuhan atau tidak. Kalau ada di jalan Tuhan, jalan terus, sesulit apapun, jalan terus. Tuhan akan menyediakan bagi kita. Nah, tetapi karena tidak pasti, maka di dalam perjalanan itu kita sering kecewa. Saya bertanya-tanya, kenapa orang bisa kecewa? Banyak hal orang bisa kecewa. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu saat ini adalah orang kecewa karena harapannya dia, karena ekspektasi dia tidak sama dengan kenyataan. Karena itu yang pertama, jangan harap terlalu tinggi-tinggi. Roma 12 firman Tuhan bilang, sesuai dengan kadar imanmu, jangan paksa terlalu tinggi. Nanti kamu akan kecewa. Bergumul dengan Tuhan, serahkan semua rencanamu pada Tuhan dan berserah. Ada orang bilang begini, kalau mau mimpi, ya, bermimpilah setinggi-tingginya. Tapi kalau mau mimpi setinggi-tingginya, ingat tidur jatuh di pinggir, agak ke tengah, supaya kalau jatuh tetap di tempat tidur. Kalau mimpi tinggi-tinggi, terlalu di pinggir tempat tidur, jatuh di lantai. Pastikan bahwa di mana kita berpijak untuk bermimpi. Kalau di jalan Tuhan, silakan bermimpi, karena Tuhan akan menyediakannya. Tapi pengkhotbah juga katakan begini, semua yang di bawah matahari ini sia-sia. Itu salah satu dari Bapak Kepala Sekolah ada pesan yang penting takut Tuhan. Itu pesan inti pengkhotbah, takut akan Tuhan. Tapi pesan pengkhotbah juga dikatakan begini dalam kitab pengkhotbah, semua yang di bawah langit ini, di bawah matahari ini sia-sia. Jadi kalau kamu mengandalkan hidupmu di bawah matahari, kamu akan kecewa. Lalu bagaimana supaya kita tidak kecewa? Kalau supaya tidak mau kecewa, andalkan di atas matahari. Yang di atas matahari itu tidak akan mengecewakan kamu. Siapa di atas matahari? Yesus Kristus. Dialah yang di atas matahari yang turun ke bumi dan menunjukkan jalan bagi kita. Pastikan bahwa dalam kita adalah di atas matahari. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan di awal tentang orang yang berpikir dan orang yang bekerja. Waktu saya siapkan bahan ini, saya teringat cerita Rockefeller, John D. Rockefeller. Katanya ya, ketika saya cari-cari buktinya, referensi tidak ada yang pernah mengatakan bahwa ini perkataan John D. Rockefeller. Tapi banyak orang mengkritik, katanya ini perkataan dia. John D. Rockefeller dibilang begini, I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. Katanya Rockefeller ini pernah bilang begini, saya tidak membutuhkan suatu bangsa-bangsa yang bisa berpikir, tapi saya mau bekerja. Jadi dia katanya, ya, orang mengkritik dia katanya, dia membiayai ribuan puluhan ribu sekolah di seluruh dunia untuk menghasilkan para pekerja, bukan pemikir.
Nah, kalau kita kaitkan dengan sekolah, saya pernah bergumul dengan sekolah, jadi saya cukup mengerti. Kurikulum kita ini, tadi singgung Bapak ini, berganti-gantian untuk memastikan ketika orang lulus, dia bisa bekerja. Dan kita bisa menguji para alumni kita, berapa orang yang jadi pemikir. Kebanyakan kita hanya menjadi pekerja, sehingga kita menjadi budak pekerja. Kita sekolah tinggi-tinggi, tapi hasilnya adalah kita mengeluh, tidak ada waktu untuk gereja, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk keluarga, melelahkan karena kita diciptakan oleh kurikulum itu menjadi pekerja, bukan pemikir. Karena kalau orang berpikir, dia bisa mendesain kehidupan yang baru. Nah, bicara soal bekerja, memang firman Tuhan awal menjadikan kita ini bekerja. Kejadian 2 ayat 15 berkata bahwa Allah menempatkan Adam di Taman Eden untuk bekerja. Tapi kita jangan lupa, manusia pertama di dunia atau filsuf pertama di dunia adalah Adam. Filsuf itu seorang pemikir. Allah menaruh Adam di Taman Eden untuk berpikir menamai binatang-binatang, ternak dan burung-burung di udara. Artinya kita manusia ini bukan hanya pekerja, tapi pemikir. Makanya tadi awal saya katakan, kutipan dari quote yang teman saya kasih ke saya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai sampai hari ini karena pekerja-pekerja yang tidak berpikir atau kurang berpikir, dan pemikir-pemikir yang kurang bekerja. Kita perlu mengevaluasi kita punya kurikulum di sekolah. Boleh kita pakai kurikulum karena kita taat pada pemerintah, tapi kita bisa kembangkan kurikulum kita supaya tidak hanya menghasilkan pekerja, tapi pemikir juga. Karena orang hanya bisa berubah dirinya kalau dia berpikir. Sehingga pesan Yesus, khotbah Yesus yang pertama dalam Matius, dia katakan begini, repent, metanoia, ubah cara berpikirmu, bukan bekerjalah, tidak, ubah cara berpikir, karena kerjaan surga sudah dekat. Nah, bagaimana kita mendesain firman Tuhan ini dalam kita punya kurikulum? Kita kembangkan kurikulum kita untuk tidak saja menghasilkan pekerjaan yang bisa bertarung dengan tantangan AI tadi gitu. Saya pernah bertanya di AI, kira-kira apakah suatu saat AI ini akan menggantikan manusia dalam segala pekerjaan? Dia jawab tidak. AI itu menurut mesin itu, AI tidak akan menggantikan seluruh pekerjaan manusia, tapi dia menjadi penolong teman manusia. Satu, yang kedua, yang AI tidak bisa gantikan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan emosional, berkaitan dengan pekerjaan harusnya pendeta, konseling, guru, sebenarnya tidak bisa gantikan 100%. Tapi kalau kita mendesain itu hanya menghasilkan pekerjaan, AI akan kalahkan kita. Salah satu robot yang paling cerdas awal beberapa tahun lalu namanya robot Sophia, dia akui itu. Ketika ditanya robot Sophia, apakah kamu akan gantikan manusia? Dia bilang tidak. Kami tidak bisa menggantikan pekerjaan yang seperti guru yang berkaitan dengan relasi emosional, spiritual. AI tidak bisa gantikan. Kalau suatu saat memang di beberapa gereja di dunia, di negara lain itu pendeta sudah digantikan AI, guru sudah digantikan AI, itu hanya bersifat transfer pengetahuan. Tapi transfer kehidupan, spiritualitas, emosional, AI tidak bisa. Nah, jadi kita mempersiapkan anak-anak kita ini untuk ada di bagian itu. Bagian akhir saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa Yesus membawa harapan. Salah satu buktinya adalah lagu yang sering kita nyanyikan, Because He lives, I can face tomorrow. Karena Yesus hidup, karena Dia hidup, saya punya hari esok. Itu menjadi jaminan bagi kita. Apapun yang saya lihat di sana seperti kabut yang tebal, percaya ada jalan di sana. Kalau Pak Mo pernah tahu Mazmur 23 ayat 4, dia katakan bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Karena Engkau besertaku. Kalau terjemahan Inggrisnya dia bilang shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Kita semua tahu dalam hidup kita semua tahu kalau ada bayangan itu artinya ada cahaya. Tidak mungkin ada bayangan tanpa cahaya. Jadi kalau kita berjalan di lembah bayang-bayang maut, kita percaya bahwa Allah sedang menyertai kita. Itu keinginan kita. Terus berjalan. Anak-anak tetap punya mimpi, berharap pada Tuhan, tapi pastikan kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milikmu selama-lamanya. Pastikan itu dalam hidupmu dan mulai jalan bersama dengan Tuhan. Bangun mimpi-mimpimu bersama-sama dengan Tuhan. Serahkan semua rencanamu kepada Tuhan. Bawa semua, Tuhan, saya mau kuliah di sini, saya mau kerja di sini, semua saya inginkan Tuhan. Tapi pastikan serahkan itu kepada Tuhan dan relakan dirimu kalau Tuhan bawa kamu ke tempat yang lain. Tuhan menyediakan semua berkat itu. Bagian yang terakhir saya mau sampaikan kepada orang tua, bapak, mama.
Ada satu hal atau dua hal, bahkan tiga hal sebenarnya. Saya sampaikan secara singkat dalam waktu 2-3 menit terakhir ini. Ada tiga hal yang penting yang orang tua harus ajarkan pada anak-anak. Yang saya lihat itu tidak ada dalam kurikulum sekolah, bahkan dalam pengalaman hidup itu jarang orang tua ajar ini pada anak. Padahal ini adalah fakta realita hidup yang kita hadapi yang tidak bisa kita tolak. Yang pertama, semua kita ada di sini, duduk di sini karena pilihan dan keputusan kita. Kita menjadi seperti hari ini karena pilihan dan keputusan kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memilih. Yang orang sering bilang free will, pilihan bebas. Tapi sayangnya tidak banyak orang tua ajar anak-anaknya bagaimana membuat pilihan dan keputusan dalam hidup. Dan sekolah-sekolah pun banyak yang tidak ajar seperti itu. Mereka hanya kejar kurikulum, kejar, tapi tidak ajar anak itu ketika kamu harus memilih apa yang harus kamu pilih. Ketika kamu harus mengambil keputusan, apa yang harus kamu ambil keputusan. Kita tahu bahwa bapak mama punya banyak masalah hidup dan banyak keputusan yang harus diambil oleh bapak mama setiap hari. Tapi cara bapak mama mengambil keputusan sayangnya tidak diajar pada anak-anak. Kita mungkin tidak akan kasih tahu 100% masalah yang dihadapi, tapi kita harus ajar mereka cara kamu mengambil keputusan itu seperti apa. Itu penting. Yang kedua, ajarlah anak-anak kita seperti apa mereka akan jadi. Tadi saya terkesan dengan yang Bapak Pendeta Jimmy sampaikan, karena itu prinsip saya. Ketika saya bicara di hadapan anak-anak, ketika saya duduk bercerita dengan mereka, saya akan bilang, saya sedang bicara dengan seorang calon gubernur, saya sedang bicara dengan seorang jenderal, saya sedang bicara dengan seorang presiden, saya sedang bicara dengan seorang guru, seorang dosen. Dan kalau kita mau mereka jadi seperti apa, didik mereka seperti itu. Jangan sampai kita mau anak-anak kita ini jadi orang hebat, jadi guru, jadi dosen, jadi jenderal, jadi presiden, tapi tiap hari kita bilang dia anak setan, anak anjing, anak kode. Lalu ketika dia loncat sana, loncat sini, kita marah dia. Padahal anak bilang, kok mama, bapak yang bilang beta kode, makanya kita loncat-loncat. Bapak tiap hari bilang beta anjing, makanya dia gigi bapak dan mama tiap hari. Ya. Kalau kita mau mereka jadi seorang jenderal, didik mereka bagaimana jadi jenderal. Kalau kita mau mereka jadi dosen, didik mereka bagaimana cara mengajar, cara hadapi orang lain, cara berrelasi dengan orang lain seperti apa. Yang ketiga, bagian yang terakhir, kita tahu dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan dipenuhi dengan kejahatan. Bertemu dengan kejahatan setiap hari itu bukan mujizat, itu bukan hal yang menakjubkan. Tapi bertemu dengan orang yang baik hati setiap hari, itulah mujizat. Itulah sebuah keajaiban. Artinya begini, Pak Mama perlu didik anak-anak kita untuk bagaimana mereka menghadapi kejahatan. Itu penting. Kita tidak ajar mereka menjadi jahat, tidak. Tapi ketika kamu bertemu dengan orang jahat, bertemu dengan penipu, bertemu dengan orang mau bikin kamu sesuatu yang tidak baik, kamu harus buat seperti apa? Orang tua perlu ajar itu pada anak-anak, guru-guru perlu ajar itu pada siswa-siswanya, murid-muridnya. Itu penting. Karena kalau tiga hal ini tidak ada, percuma pengetahuan mereka. Mereka akan salah memilih, salah buat keputusan. Mereka akan tidak jadi seperti apa yang kita harapkan, dan mereka akan dihantam oleh kejahatan setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita merenungkan hal ini dan kita terus memastikan God will provide. Sebab pada mulanya Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dan akhir dari kitab Wahyu kita tahu bahwa Allah menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dia menyediakan semuanya. Lalu Dia memanggil kita nikmati semua itu dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Saudara, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Di waktu yang ada, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap ada di jalan Tuhan dan tetap percaya bahwa karena Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, maka Engkau akan menyediakan semua yang kami perlukan juga bagi anak-anak kami ketika mereka masuk ke masa depan mereka. Demikian juga para orang tua dan guru yang telah mendidik anak-anak ini sekian lamanya. Dan kami percaya Engkau juga yang akan menuntaskan semua yang telah Engkau rencanakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.